Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sudut yang terbentuk jika dua garis jajar dipotong garis lain. Oke, kita perhatikan gambar. Ini dua garis jajar nih. Ciri-cirinya apa sih? Ada tandanya. Di sini ada tandanya panah, di sini juga ada tandanya panah. Dia artinya dua garis yang sejajar begitu. Dipotong garis lain. Nah, ini garis lain nih. Di sini terbentuk dua titik potong, yaitu A dan B. Di sini saya kasih nama 1, 2, 3, 4. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Ada lagi nih gambarnya begini. Dua garis jajarnya itu mendatar. Kalau tadi kan vertikal nih. Nah, yang sekarang mendatar. Mendatar ini dipotong garis lain. Di sini juga terbentuk dua titik, yaitu titik A dan titik B. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Nah, sekarang dari dua garis jajar yang dipotong garis lain ini, kita akan belajar mengenai yang pertama, sudut-sudut sehadap. Sudut sehadap itu sudut yang menghadap ke arah yang sama. Misalnya begini, A1 dengan B1, A2 dengan B2 arahnya ke sana, A3 dengan B3 arahnya ke sini, dan sisanya A4 dengan B4 arahnya ke sini ya. Demikian juga dengan yang bagian sebelah sini nih, A1 dengan B1 menghadap ke sana, A2 dengan B2, A3 dengan B3 arahnya ke sini, dan sisanya A4 dengan B4, dia arahnya sama. Sudut-sudut yang sehadap itu besarnya sama. Perhatikan, A1 dengan B1 itu besarnya sama. A2 dengan B2 itu besarnya sama. A3 dengan B3 itu besarnya sama. Dan A4 dengan B4 itu besarnya sama. Ini untuk lebih mudahnya begini loh. A1 dengan B1 itu sama-sama sudut tumpul kan? Nah, di sini sudut tumpul itu yang terbentuk pada garis-garis sejajar yang dipotong dengan garis lain, itu sudutnya sama. Jadi di sini kalau dia terbentuknya sudut tumpul, di sini juga sudut tumpul, maka dia besarnya sama. Di sini sudut lancip, di sini juga sudut lancip, maka besarnya sama. Itu pasti. Contohnya di sini. A1 dengan B1. Dia sehadap. Besarnya sama nggak sih? Sama, karena sama-sama lancip. A2 dengan B2, menghadapnya sama. Besarnya sama nggak? Sama, karena sama-sama sudut tumpul begitu. Untuk lebih mudahnya begitu mengingatnya. Jadi sudut yang ada di sini, sudut yang terbentuk yang ada di sini, hanya ada dua sudut, yaitu sudut lancip dan sudut tumpul. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah hubungan-hubungannya. Hubungan sudut-sudutnya itu apa? Yang pertama hubungan yang sehadap begitu. Nah, yang kedua sekarang hubungannya adalah dalam berseberangan. Dalam berseberangan itu ini, saya mau kasih lihat. Ini bagian dalam nih. Ini bagian dalam itu bagian yang ada di dalam kotak. Kemudian kalau dalam itu kan berarti kita berbicara hanya di sini kan. Berseberangan. Berseberangan itu ya berarti menyeberangi garis ini. Andai kan garis ini adalah jalan. Maka kalau menyeberangi itu bagaimana sih? 2 itu menyeberang berarti ke 4. Jadi 2 dalam berseberangan dengan 4. 1 itu menyeberang ke 3. Jadi 1 itu dalam berseberangan dengan 3 begitu. Sama halnya di sini. Ini bagian dalam nih. Bagian dalam. Sekarang lihat. 4 itu menyeberang ke 2. 3 kalau menyeberang ke 1 begitu. Besarnya bagaimana? Lihat. 3 dan 1 itu sama-sama sudut apa? Tumpul kan? Nah, dia besarnya sama nggak? Sama. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Gampang kan? Sekarang, sudut luar berseberangan. Ini bagian luar. Ini juga bagian luar. 1 kalau menyeberang tadi menunjukkannya kemana? Ke 3. 4 kalau menyeberang menujunya kemana? Ke 2. Nah, sekarang kita lihat. Besarnya itu sama nggak? 4 itu sudut apa? 4 itu sudut lancip. 2 itu sudut lancip. Sama nggak? Sama. Lihat yang di sini sekarang. 1 dengan 3. 1 dengan 3 itu luar berseberangan. Karena 1 itu menyeberangi menuju ke sini. Sudut apa sih? Sudut lancip. Besarnya sama nggak? Sama. Gitu. Di sini juga A2 dan B4.
sama-sama sudut tumpul. Besarnya sama? Sama. Kesimpulannya, sudut luar berseberangan itu besarnya sama. Nah, sekarang perhatikan sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak, dalam, masih bicara dalam. Dalam itu bagian sini ya. Sepihak itu sama-sama di pihak jalan sana dan di pihak jalan sini. Artinya 1 dan 2. Di sini 3 dan 4 begitu. Di sini juga sama nih, dalam, sama-sama bagian dalam kanan dan dalam kiri. Artinya 1 dan 4, 2 dan 3. Sekarang tunggu. Lihat, besarnya sama nggak? Enggak, beda. Lihat ya. Di sini 1 dan 4. 1 itu sudut apa? Sudut lancip. 4 sudut apa? Sudut tumpul. Artinya kalau dia ditambahkan maka sama dengan 180. 3 itu sudut apa? Lancip. 2 sudut tumpul. Kalau dijumlahkan sama dengan 180. Jadi kesimpulannya adalah besar sudut dalam yang sepihak itu jika dijumlahkan sama dengan 180. Nah, begini. Sekarang luar sepihak. Prinsipnya sama nggak sih? Sama. Di luar nih, sama-sama di pihak kanan. Sama-sama di pihak atas. A1 dengan B2. Di sini tumpul, di sininya lancip. Jadi dia kalau dijumlahkan sama dengan 180. Di sini juga sama nih, 4 dan 3. Nah, lihat. Ini kalau dijumlahkan sama dengan 180, di sini juga sama. Karena yang ini lancip, ini tumpul. Yang di sini lancip, di sininya tumpul. Begitu. Lihat bagian sini. 1 dan 4 itu luar sepihak. 2 dan 3 itu juga luar sepihak. Jika dijumlahkan sama dengan 180. Karena apa? Karena di sini satunya tumpul, satunya lancip. Di sini tumpul, di sini lancip, begitu. Mudah kan? Nah, sekarang contohnya. Di sini saya punya sudut 30 nih. Sudut mana lagi yang 30 sih? Ini 30. Karena lancip. Mana lagi? Ini juga 30 karena lancip. Ini juga 30 karena lancip. Nah, sekarang yang di sini besarnya berapa? Ini adalah garis lurus nih. Garis lurus itu artinya total semua sudutnya adalah 180. Jadi di sini berapa? Gampang dong, di sini tinggal 150 derajat. Jadi sisanya yang merupakan sudut tumpul ya 150 semuanya, begitu. Gampang. Lihat lagi. Di sini ada 42, di sini ada 2x, di sini ada 3y. Caranya begini, lihat. 2x itu kan sudut lancip kan? 42 itu sudut lancip nggak? Sudut lancip. Jadi dia besarnya sama nggak? Sama. Jadi 2x sama dengan 42. Maka kita dapatkan x-nya sama dengan 42 dibagi 2. Sama dengan berapa? Sama dengan 21 derajat. Gitu. Nah, sekarang kita mau mencari 3y nih. 3y itu besarnya sama dengan 42 juga. Sama-sama sudut lancip ya. Jadi 3y sama dengan 42, y sama dengan 42 dibagi 3. Maka kita dapatkan y-nya sama dengan 14. Soal kedua. Di sini saya punya 132 nih derajat. Nah, yang ditanyakan adalah CGB. CGB. CGB besarnya berapa? Sama ya. Di sini sama-sama sudut tumpul. Jadi CGB itu sama dengan 132. Nah, sekarang yang ditanyakan lagi adalah CGJ. Mana ya? CGJ. Di sini gampang. Ini kan sudah ada 90 derajat kan? Tinggal 132 dikurangi 90 derajat. Sama dengan 42 derajat. Begitu. Nomor 3 sekarang. Di sini diketahui sudut A-nya 42. Tentukan DEF. DEF. Lihat. Perhatikan. Kalau seperti ini mana dulu yang bisa dicari? Sudut B. Paling gampang. Ini totalnya adalah segitiga ya. Jadi jumlah sudutnya adalah 180. Di sini sudah ada 42, sudah ada 90. Jadi kalau mencari sudut B sama dengan 180 dikurangi 90 dikurangi 42. Atau sama dengan 48. Jadi di sini 48 nih. Nah, sekarang lihat. DEF, perhatikan ya, DEF. DEF dengan sudut ABE itu sama nggak sih? Sama, karena dia sudut-sudut yang sehadap. Menghadapnya sama ya, sama-sama ke sana. Jadi DEF sama dengan 48. Jadi di sini 48. Nah, sekarang GEC. GEC itu dia sehadap dengan mana sih? Perhatikan, ternyata dia sehadap dengan ini ya.
Jadi kita sudah tahu dong GIC sama dengan 42 gitu. Nah, sekarang DEA. Perhatikan ya, DEA itu dengan sudut CEG ini saling bertolak belakang. Jadi sama kan? Jadi sudut DEA itu sama dengan 42 juga, begitu ya. Soal selanjutnya. Yang ditanyakan besar A, B, C. Perhatikan, gampang. Di sini A plus 14 itu besarnya sama dengan yang mana sih? Sama dengan ini. Karena apa? Sama-sama lancip nih. Jadi, A plus 14 sama dengan 56. Di sini sehadap. Menghadapnya sama ya. Jadi, A sama dengan 56 dikurangi 14. A sama dengan 42. Nah, sekarang perhatikan. Selain sehadap dengan yang ini, mana lagi sih yang sehadap? Ternyata ini ya. Ini sehadap. Jadi besarnya sama nggak? Sama. Jadi 4C dikurang 8 sama dengan 56. 4C sama dengan, ya ini ditambah karena ini pindah ruas. Jadi 4C itu sama dengan 64. Maka kita dapatkan C-nya sama dengan 16. Sekarang tinggal yang 2B nih. Perhatikan, 2B dengan 56 itu sama nggak? Sama. Karena apa? Karena saling bertolak belakang. Oke, sekarang dilihat 2B sama dengan 56. Jadi kita dapatkan B-nya sama dengan 28. Gitu. Selamat belajar ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes.